Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua di video saya yang ketiga atau di part 3, cara menyelesaikan Rubik 3x3. Di video sebelumnya, di part 1 dan part 2, kita sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan layar pertama ya teman-teman, dan layar yang kedua beserta step-stepnya atau langkah-langkahnya dari rumus pertama sampai rumus untuk menyelesaikan eh, layar kedua ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mengikuti, terima kasih sudah mengikuti dari part 1 dan part 2 sampai ke part 3 sekarang ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, bagi teman yang baru menonton video ini, silahkan menonton dulu di video saya yang part 1 dan part 2 nya agar teman-teman tidak bingung ya teman-teman, karena ini saling berhubungan videonya yang part 1 dan part 2. Oke teman-teman, untuk part 3 kali ini kita akan menyelesaikan layar ketiga ya teman-teman. Dan layar terakhir, maksud saya sisi terakhir ini nanti udah otomatis ya teman-teman ya. Apabila kita menyelesaikan layar 3 ini, otomatis sisi atas ini atau sisi terakhir sudah pasti akan jadi atau terbentuk, karena sewaktu kita membuat layer pertama di video saya yang pertama, di part pertama, teman-teman sudah membuat layer pertama sekaligus membuat sisi bawahnya atau sisi putih. Begitupun nanti kalau kita sudah belajar menyelesaikan layer ketiga, otomatis layer sisi atas akan terisi atau terbentuk. Oke, langsung saja kita ke caranya teman-teman. Untuk layar yang ketiga ini akan sedikit lama ya teman-teman, karena banyak rumus yang digunakan. Saya akan coba menjelaskan pelan-pelan agar teman-teman paham dan bisa menguasai. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan Rubik 3x3 ini dengan cepat, dengan paham, dan dengan sempurna. Oke, untuk rumus Rubik 3x3 teman-teman, terakhir kita kan sudah membuat layer yang keduanya ini ya, yang 1 2. Ini sudah terbentuk, dan kita lihat sisi atasnya, kita lihat warna kuning teman-teman. Kita lihat warna kuning ini harus membentuk kayak gini teman ya. Ini kayak huruf, saya bilang huruf R ya, huruf R kecil. Jadi sebenarnya bisa huruf ini juga sih, cuman kita harus membentuk huruf R ya kan teman-teman ya. Gini juga bisa L ya, tapi di sini kita harus membalik sehingga terbentuk huruf R kecil ini teman-teman ya. Huruf R kecil kan gini teman-teman ya. Ya, jadi posisinya harus seperti ini teman-teman. Ini posisinya di atas teman-teman, kita hadapkan ke atas ya teman-teman ya. Kita posisikan di atas, putih tetap di bawah, layar posisi putih tetap di bawah, dan ini tidak boleh sembarang gini teman-teman ya. Posisi apa depannya misalnya kayak gini, berarti kan ini bukan R nih, ini R kebalik. Nah gini juga tidak boleh, ini juga tidak boleh, gini juga tidak boleh. Ini sisi depan, ini tampak depannya, ini tampak atasnya harus seperti ini. Jadi harus membentuk huruf R. Jadi sisi depannya ini teman-teman yang warna merah ini ya. Ya entah itu pas teman-teman ini punyanya teman-teman warnanya hijau, pas
oranye atau pas biru, intinya harus membentuk huruf R. Di sini kebetulan untuk sisi depannya warna merah, huruf R, sisi depannya warna merah. Kebetulan ini teman-teman ya. Oke, setelah sisi depan menghadap kita, ini huruf R. Caranya untuk yang depan ini teman-teman, yang depan ini teman, kita putar ke arah kanan teman-teman. Kita putar ke arah kanan. Ini ya, semua ini ya teman-teman ya. Ini kan dari atas, ini dari atas, ini dari atas. Bentar, teman-teman. Ini dari atas, tanpa atas. Ini yang depan teman-teman. Kita putar ke kanan 1 kali, kanan. Terus yang sisi kanan ini kita putar ke atas, atas. Terus yang atas kita putar ke kiri 1 kali. Terus yang kanan ini kita putar ke bawah 1 kali. Terus yang atas kita balikan ke kiri 1 kali. Setelah itu yang depan kita putar ke kiri 1 kali. Nah, jadi akan membentuk garis horizontal kayak gini teman-teman ya. Garis horizontal warna kuning. Setelah itu teman-teman, posisinya tidak boleh seperti ini horizontal. Kita buat maksud saya ini garis vertikal ya, maaf ini garis lurus, garis vertikal dari atas ke bawah ke atas. Ini setelah jadi seperti ini warna kuning, kita tidak boleh memposisikan seperti ini ya teman-teman. Kita posisikan horizontal. Kita posisikan horizontal teman-teman. Horizontal dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri teman-teman. Nah, ini tanpa atas. Rumusnya masih sama teman-teman. Rumusnya masih sama. Kita mau bolak-balik juga nggak apa-apa. Seperti ini. Ini yang penting horizontal. Atau ini nggak boleh ya. Ini boleh. Ini kuningnya horizontal. Warna kuning horizontal. Penting warna kuningnya dari kanan ke kiri. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita praktekkan rumus yang sama tadi, seperti tadi. Depan ke kanan, terus kanan ke atas, atas ke kiri, kanan ke bawah, terus yang atas ke kiri, ke kanan ya. Terus ini kita putar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan di sini layar atas sudah berwarna kuning semua, ini termasuk hoki teman-teman ya, karena beberapa kasus atau beberapa langkah tidak langsung seperti ini. Nanti soalnya ada rumus ini teman-teman, ada rumus plus kuning juga, plus kuning. Jadi ini secara kebetulan ini langsung membentuk sisi atas langsung kuning semua teman-teman. Kalau seperti ini teman-teman dan kuning semua, sebenarnya di rumus yang ketiga ini lebih sulit ya teman-teman, karena terjadi banyak kemungkinan. Yang kemungkinan pertama teman-teman, kalau kita pakai rumus yang tadi, kanan depan ke kanan, terus kanan ke atas, atas ke kiri, terus kanan ke bawah, terus atas ke kanan, tadi tidak langsung jadi seperti ini ya. Ini karena hoki, karena beruntung, biasanya bisa terjadi seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman, kita cari warnanya yang sama, merah ini ya kan, yang ujungnya sama, yang cornernya atau pojoknya sama. Kita cari yang sama. Ini kan hijau oranye nggak sama, ini biru hijau nggak sama, kita cari yang sama. Ini nggak sama, ini kan ya, ini biru sama oranye nggak sama juga. Kita cari yang sama, kita tempatkan pinggirnya ini warna apa, merah, kita tempatkan di merah.
Nah, seperti ini teman-teman. Kita tempatkan di merah, terus kita taruh di sebelah tangan kiri. Kita taruh di tangan kiri, kita taruh di tangan kiri, ya, di posisi kiri kita. Terus untuk rumus selanjutnya kita pakai yang kiri kita. Ini kan tadi yang sama ya teman ya, warna sama, kita taruh di kiri, kita taruh di kiri. Terus yang kiri ini kita putar ke atas satu kali, satu, kanan ke atas, terus atas ke kanan, bawah ke kanan ke bawah, terus atas ke kanan, terus kanan ke atas, terus ini ke kanan, satu, dua, dua kali teman-teman ya. Terus yang kiri ke bawah. Nanti akan jadi seperti ini teman-teman, akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus ikan teman-teman ya. Secara rumus ikan dari mana, taunya dari mana? Ini menghadapnya misalnya ke sana teman-teman, misalnya menghadap ke sana. Ini seperti ikan ya teman-teman. Ini kepalanya, ini badannya, ini ekornya ya. Anggap aja ini kayak ikan, ya kan? Ini menghadap ke kiri ya, menghadap ke kiri. Nah, harus jadi seperti ini teman-teman. Harus jadi seperti ini. Harus jadi seperti ini teman-teman. Nah, harus jadi seperti ini. Ini tadi karena kita menggunakan atau kita mendapatkan hoki, lagi hoki teman-teman. Kita mendapatkan hoki, terus kita pakai rumus tadi, dan harus ketemu rumus ikan ini teman-teman. Ataupun dibalik ke arah sini juga nggak apa-apa. Ini menghadap ke kanan ya ikannya ya. Ini jadi ekor, ini badan, ini kepalanya ya teman-teman ya. Ini kepalanya, ini menghadap ke kanan. Jadi teman-teman harus sampai step ini dulu. Saya akan contohkan beberapa kemungkinan lain. Misalnya tadi kan kita hoki ya, langsung dapat kuning semua atasnya. Oke, saya akan contohkan kasus lain apabila tidak dapat kuning semua atasnya. Oke teman-teman, ini saya sudah contohkan kasus yang lain teman-teman ya. Ini saya contohkan kasus lain. Tadi ini layar pertama sama layar kedua sudah jadi ya teman-teman. Sama sisi bawahnya udah otomatis jadi, sisi putih, karena ini adalah rumus kunci. Layar pertama, layar kedua sudah jadi. Dan ini huruf R ya teman-teman ya, huruf R kecil. Kita masukkan rumus yang tadi, depan ke kanan, atas, kiri, bawah, kanan, putar. Nah, ini tadi horizontal, nggak boleh vertikal ya teman-teman ya. Ini horizontal, kita masukkan lagi kanan, atas, kiri, bawah, kiri. Nah, ini kan ya langsung putih semua ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa langsung masukkan ke syaratnya seperti ini teman-teman ya. Syaratnya seperti ini 3, terus ini hijau atau warna apapun, yang penting kuningnya tinggal naikin, ini tinggal naikin. Nah, ini sebenarnya biar jadi kuning semua kayak tadi, kayak contoh kita yang hoki tadi. Ini kita bisa pakai rumus yang ini teman-teman. Jadi kita bisa pakai rumus. Kita tujuannya sebenarnya di sini untuk mencari rumus ikan teman-teman, rumus ikan ya. Ya, rumus ikan kayak tadi. Kalau sudah seperti ini misalnya, kita pakai cara yang ini teman-teman. Ini dari yang kiri ini kita atas ke kanan, terus ke bawah, ke kanan, terus atas, terus kanan 2 kali, terus ke bawah. Teman-teman langsung jadi rumus ikan teman-teman. Nah, ini jadi rumus ikan teman-teman ya. Ya, ini ikannya menghadap ke kanan.
Ini ikannya menghadap ke kanan. Nah, oke teman-teman. Nah, ini contoh kasus lain lagi teman-teman ya. Tadi kan tadi kuning semua, terus kita cari rumus ikan. Terus tadi ini beda kasus lagi, terus kita cari rumus ikan lagi. Saya akan contohkan lagi teman-teman kasus yang lain lagi. Jadi pada eh, step yang ketiga ini, kita untuk mencari layer ketiga ini banyak ini teman-teman, banyak kemungkinan atau banyak kasus. Jadi nanti tergantung teman-teman menemukan kasus yang mana. Nah, tadi kan saya sudah contohin dua kasus ini ya, dan saya akan contohkan kasus lain lagi. Oke teman-teman, saya udah eh, bikinkan atau saya udah buatkan lagi kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini tadi layer pertama dan kedua sudah sama ya teman-teman ya, dan otomatis layer bawahnya sudah jadi. Sisi bawah layer pertama, layer kedua sudah jadi dan sudah membentuk huruf R kecil. Kita masukkan rumus yang tadi, depan ke kanan, kanan ke atas, terus ke kiri, bawah, ke kanan, terus putar sampai bentuk horizontal. Horizontal sudah horizontal kayak gini, kita masukkan lagi rumusnya sama, depan ke kanan, atas, kiri, bawah, kanan, putar. Ini juga rumus yang tadi langsung membentuk ikan ya teman-teman ya. Jadi banyak kemungkinan. Ada, saya contohkan 3 kasus tadi untuk apa namanya, eh, untuk membentuk rumus ikan ini. Jadi ada beberapa macam kemungkinan. Jadi nanti teman-teman tinggal nanti ketemu yang mana ya teman-teman ya. Terus kita lanjutkan setelah ini, setelah jadi rumus ikan kayak gini, dan teman-teman harus melewati rumus ikan ya teman-teman. Kalau misalnya tadi setelah rumus tadi dimasukkan, misalnya ketemu tadi tanda apa kuning 3, atau yang tinggal masukkan tadi, atau tanda plus kuning, rumusnya kayak tadi ya teman-teman. Pokoknya sampai menemukan gambar ikan teman-teman. Ingat ya teman-teman, perlu dicatat, ini harus menemukan gambar ikan. Setelah kita menemukan gambar ikan teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah kita cari warna kuning yang berada di kepala. Ini kan ada warna kuning, yang di sisi depan, yang di pojokan ini, yang berada di bawah kepala. Ini kan ekor ya teman-teman, ini ngadep ke sana, ngadep ke kiri, ini ekor, ini di bawah ekor, berarti bukan. Ini ada warna kuning lagi teman-teman, ini kita sekarang hadapkan ke sana, ke kanan ikannya. Ini warna kuning tapi berada di bawah ekor. Terus ini ada warna kuning lagi, ini hadapnya ke sana. Nah, ini berada di bawah warna, maksud saya di bawah kepala. Nah, ini yang kita cari teman-teman. Jadi kita langkah selanjutnya kalau sudah menemukan rumus ikan atau gambar ikan, kita cari warna kuning yang kotak ini teman-teman, atau yang persegi di bawah kepala ikan ya kan. Ini kan kepalanya teman-teman, ini kan kepala, ini badan, ini ekor. Ini kuningnya tapi di bawah ekor. Ini tadi warna kuning juga di bawah ekor. Jadi yang kita perlukan atau yang kita cari adalah warna kuning persegi atau kotak di bawah kepala. Kita hadapkan ke kamera atau kita hadapkan ke depan kita. Posisinya seperti ini teman-teman. Rumusnya masih sama teman-teman ya, rumusnya masih sama. Kita putar ke atas yang kiri ini. Jadi yang warna kuning itu kita putar atas, terus ke kanan, terus balik lagi ke bawah, ke kanan, terus kita putar ke atas, terus ini ke kanan 2 kali, 1, 2, terus kita putar ke bawah. Nah,
jadinya nanti akan membentuk seperti ini teman-teman, akan membentuk sisi atas itu kuning semua. Jadi berbeda kasusnya sama yang pertama tadi teman-teman ya. Sama yang kasus pertama kita pakai rumus yang tadi, depan putar ke kanan terus ke atas tadi, itu karena kita lagi hoki teman-teman. Jadi lagi hoki, eh, kita langsung bisa menemukan rumus ikan. Tapi ini kuningnya beda ya teman-teman ya, ini kuningnya karena kita setelah melewati ikan. Jadi teman-teman harus melewati rumus ikan dulu tadi, harus menemukan ikan dulu baru pakai rumus yang baru saja atau yang barusan, dan jadi membentuk sisi atas sudah kuning semua. Sudah paham teman-teman sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke rumus selanjutnya teman-teman. Kita lanjutkan ke rumus berikutnya. Saya garis bawahi lagi teman-teman. Tadi setelah layer 2, terus kita pakai rumus yang depan ke kanan tadi, terus atas sampai ketemu rumus ikan teman-teman ya, sampai ketemu rumus ikan. Setelah rumus ikan kita pakai rumus yang tadi, rumus apa, setelah ikan tadi, dan sampai atasnya ini berbentuk atau berubah menjadi kuning semua. Setelah layar atasnya ini berubah menjadi kuning semua teman-teman, kita masukkan rumus selanjutnya teman-teman, yaitu kita lihat dulu, bebas ya teman-teman, kita mau dari mana, mau dari sini, dari sini, dari sini. Dan apabila ada seperti ini teman-teman, yang ujungnya sama, ini ujung kotaknya ini sama, ujung-ujung ini misalnya ini di bawah sini, misalnya ada yang sama kayak gini teman-teman, kita masukkan ke warna yang sama. Ini misalnya ini kan oranye kan ujung-ujungnya, kita masukkan oranye teman-teman. Terus kita taruh di sebelah kiri teman-teman. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman, bebas ya, bebas. Kita mau mulai dari sini, ini depannya, atau mulai dari sini, atau mulai dari sini, bebas. Ini kan sama semua teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sama, kita masukkan atau kita samakan dulu ya sama warna ini, ujungnya ini teman-teman. Kita samakan dulu. Terus setelah sama, tengahnya nggak masalah ya, yang penting ujungnya sama, yang persegi ini, yang kotak ini sama. Kita taruh di tangan kiri kita, kita masukkan rumus atas ke kiri, terus ke bawah ke kanan, terus atas ke kiri 2 kali teman-teman ya. Terus yang kiri atas ke kiri, terus yang kanan ini bawah ke kanan, terus yang kiri ke bawah. Oke teman-teman, layar atasnya tetap kuning utuh ya teman-teman ya, pastikan tetap kuning utuh. Kalau misalnya ada yang geser, berarti ada step yang salah. Dan teman-teman, nanti karena tadi layer nanti tadi kan ini teman-teman, tadi layer kotak 2 ini sama, maka nanti akan hasilnya sama semua teman-teman. Jadi ada matanya di tengah ini satu, ada yang beda, ini juga ada yang beda, ini kan ya teman-teman. Jadi ini sudah hampir mendekati teman-teman, sudah hampir mendekati. Ini juga sudah hampir mendekati, cuman satu aja, tinggal satu warna aja nih teman-teman, tinggal geser satu warna aja nanti ini. Kalau kita tadi dapat kasus yang, atau kita dapat kemungkinan ini juga lagi hoki teman-teman. Saya bilang lagi hoki kenapa? Karena pas kita membuat layar kuning atas ini ada 2 warna yang sama, yaitu warna oranye. Ada 2 warna yang sama, misalnya tadi pas kayak gini ya kan, kita posisikan kayak gini dulu, terus masukkan rumus yang barusan. Nah jadinya akan mengikuti semua teman-teman.
Nah, itu kalau ada rumus, kalau ada yang sama kok ujungnya atau cornernya ya. Ini oren tadi kebetulan ada yang sama, terus kita masukkan rumus yang barusan dan akhirnya yang lain mengikuti. Rumus itu untuk menyamakan ya teman-teman ya, menyamakan yang sisi kita taruh kiri tadi ini jadi sama, jadi sama, jadi sama. Nah, terus kalau misalnya tidak ada yang sama gimana? Saya akan buatkan contoh kasusnya. Kalau tidak ada yang sama pojokannya ya. Oke teman-teman, ini saya sudah buatkan ya teman-teman, contoh kasus. Ini sudah ketemu setelah melewati rumus ikan. Ini sudah ketemu kuning semua, layer sisi atas. Dan di sini kita kan tadi menemukan sisi ujung atau corner yang sama. Tadi kan oren tadi ya teman-teman, masih ingat ya tadi ya? Masih ingat oren. Ini kan sudah berubah. Ini tidak ada yang sama ujungnya. Saya contohkan kasus yang seperti ini. Ini ujungnya tidak sama teman-teman. Ini tidak sama, tidak sama. Ini hijau, ini biru. Ini oranye, ini merah, ini hijau, ini biru. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ini bebas ya, tidak ada patokan nih teman-teman. Kalau misalnya tidak ada yang sama seperti ini bebas teman-teman mau mulai dari mana, mau sisi ini yang di depan atau ini atau ini atau ini, bebas ya teman-teman ya. Saya pakai sisi ini ya teman-teman, misalnya ya, misal pakai ini sama, atas yang kanan atas, kiri kiri, terus kanan ke bawah, terus eh, ke bawah ke kanan, atas ke kanan maksudnya, terus ini ke atas yang kanan, kiri dua kali. Oke, terus yang kiri ke atas, atas ke kiri, kanan ke bawah, atas ke kiri, terus kiri ke bawah. Nah, masih utuh teman-teman ya, masih utuh. Ini tetap layer 2 dan pasti ada salah satu yang jadi teman-teman. Nah, jadi rumus tadi untuk mencari kayak gini teman-teman, untuk mencari, untuk menyamakan corner ya teman-teman ya, untuk menyamakan sudut atau ujung ini yang kotak ini. Jadi tadi kan tidak ada yang sama. Nah, tadi kan ngacak kayak gini. Nah, tadi juga ada yang ngacak. Maaf teman-teman, saya minum dulu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menunggu ya. Eh, saya lanjutkan lagi. Kalau sudah seperti ini, sudah ada yang sama dengan rumus tadi, kita masukkan teman-teman seperti yang kasus pertama tadi yang sama. Nah, kita ini kan biru teman-teman, yang dimasukkan bukan di oranye ya teman ya, yang ujungnya dimasukkan sama biru, kita masukkan di biru. Nanti kita akan membuat sesamping sisi yang lain, sisi yang lain akan menjadi seperti ini teman-teman. Kotaknya atau sudutnya akan kita samakan. Tapi jangan lupa, ini yang sudah sama ini kita taruh di tangan kiri teman-teman. Kita taruh tangan kiri. eh, Rumusnya sama kayak tadi, atas kiri dua kali, terus eh, sorry, atas kiri, terus ini bawah, terus ke kanan, sorry ke kiri, sorry saya lupa teman. Sebentar ya. Saya ulangi lagi. Ini tadi malam tadi habis minum jadi lupa. Tadi ini kita taruh kiri ya teman ya. Ya teman-teman, ini yang sudah sama kita taruh di kiri. Kita tadi rumusnya atas kiri kiri, terus ini bawah,
ke kanan, terus ini atas kiri 2 kali. Oke. Terus yang kiri ini ke atas, yang atas ke kiri, terus yang ini kanan ke bawah, atas ke kiri, kiri ke bawah. Oke, jadi teman-teman, jadi ini ujungnya sama ya, sudutnya sama teman-teman, sudah biru. Ini ujungnya sudutnya sudah sama, merah, merah ke merah ke bawah, ini sudah merah. Ini hijau, sudah hijau teman-teman, ya kan. Nah, ini sudah 90% teman-teman, mendekati teman-teman. Ini oranye, sudah oranye, sudah sama. Atas sudah kuning, bawah sudah putih. Ini sudah 90% teman-teman, 95% mungkin ya. Ini karena tinggal satu ya. Ini tinggal geser ini nanti teman-teman, merahnya ke sini, hijaunya ke sini. Tinggal nuker ini. Caranya gimana? Ini oranye ke sini, biru ke sini. Caranya yaitu kita bebas kalau ini kan sama semua teman-teman. Ini kan sama ya. Tadi punya tiap sisi punya mata satu ya. Nah, sisi itu matanya satu. Ini sisi oranye matanya satu, sisi biru matanya satu, sisi merah matanya satu. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Pilih yang mana, biru ya teman-teman ya, karena saya suka warna biru. Kita hadapkan biru ke kamera atau ke depan kita, menghadap ke kita. Terus kita gunakan rumus yang terakhir teman-teman. Rumus yang terakhir yaitu yang kanan kita naikkan ke atas, oke. Terus yang atas kita putar ke kanan. Oke, saya ulangi. Yang kanan atas, ini putar ke kanan. Oke, ya. Kanan teman-teman ya. Ini kan kita lihat dari depan, ini kan ke kanan muternya ya. Kanan. Terus ini yang kanan kita putar ke atas. Ini yang atas putar ke kiri. Sekali lagi, atas putar ke kanan ke atas. Ini putar ke kiri sekali lagi. Oke. Terus yang kanan kita putar ke atas, ya kan. Terus ini yang atas ke kanan, terus ini ke bawah, terus ini ke kanan. Oke. Terus ini putar ke bawah 2 kali, 1 2. Sudah jadi teman-teman? Belum. Ya, jadi kita cuman jadi satu sisi doang. Kita kan tadi saya suka warna biru ya, jadi kita yang saya susun tadi, yang saya hadapkan ke sini, itu yang jadi teman-teman. Jadi tadi kan saya pilih warna biru, saya hadapkan ke kamera atau menghadap ke kita. Jadi birunya yang akan penuh. Kalau misalnya tadi pilih warna merah, ya merahnya akan penuh. Jadi pilih warna hijau, hijaunya akan penuh. Oranye akan penuh. Ini masih sama. Nah, ini baru, ini sudah mendekati ya teman-teman ya, tinggal 3 sisi ya. 3 sisi ini biasanya teman-teman, tadi kan kita rumusnya seperti itu ya. Rumusnya sama teman-teman, nanti sampai jadi akhir rumusnya sama. Tapi teman-teman, hal yang unik atau yang anehnya nanti kita 3 ini nanti langsung jadi teman-teman. Maksudnya sekali pakai rumus nanti tiga-tiganya ini langsung sudah jadi semua. Kita praktekkan ya teman-teman ya. Syaratnya yang sudah jadi ini, yang sudah penuh ini, kita taruh di belakang, sisi belakang teman-teman. Kita taruh di sisi bagian belakang teman-teman ya. Kita taruh di sisi belakang, kita gunakan rumus yang tadi, kanan ke atas, atas ke kanan, kanan ke atas, atas ke kiri, kanan ke atas, atas ke kiri. Oke. Terus kanan ke atas, atas ke kanan,
kanan ke bawah. Oke, kanan ke bawah, terus atas ke kanan, terus kanan bawah 2 kali, 1 2. Oh, ini masih sama teman-teman ya, masih sama, cuman kalau teman-teman perhatikan tadi ini bergeser ya. Ini tadi merah tadi warnanya oranye, terus yang oranye ini tadi warnanya merah, ya kan? Tadi tukeran aja teman-teman ya. Tadi tukeran aja tadi. Jadi kalau tadi sudah biru pertama, sudah jadi, langsung jadi. Terus kita masukkan rumus yang kedua kalinya, ini tukeran teman-teman. Ya, ini kan geser. Tadi tukeran teman-teman ya. Tukar posisi. Kita masukkan rumus sekali lagi teman-teman ya. Ini rumusnya sama kayak tadi, tapi nanti ini sekaligus langsung tiga sisi ini nanti sekaligus langsung jadi teman-teman. Kita buktikan teman-teman. Ini adalah saat-saat yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat menegangkan teman-teman ya, karena ini sudah ya 98% teman-teman. Sudah 98%. Dikit lagi, tinggal satu step lagi teman-teman. Kita masukkan rumus yang sama. Jangan lupa sisi yang sudah terisi penuh kita taruh di belakang. Kita masukkan yang rumus yang sama. Kanan ke atas, ke atas, kanan ke atas, dan atas ke kanan, kanan ke atas, atas ke kiri. Sekali lagi, kanan ke atas, atas ke kiri, kanan ke atas, atas ke kanan, kanan ke bawah, atas ke kanan, kanan ke bawah 2 kali, 1 2. Gimana teman-teman, sudah berhasil kah? Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini ya, terpecahkan sudah rumus menyelesaikan Rubik 3 kali 3. Jadi rumus ketiga ini teman-teman memang agak lama ya teman-teman ya, agak sulit, tapi ya memang begitu teman-teman. Yang rumus ketiga ini memang agak berbeda dari yang pertama dan kedua, karena kita menyelesaikan bagian yang ketiga ini dengan bagian sisi atasnya teman-teman ya. Jadi agak lama. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang bisa kalau mengikuti tutorial menyelesaikan Rubik 3 kali 3 dari saya. Saya juga mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, menjelaskan tutorial step demi step, langkah demi langkah, mulai dari part pertama, part kedua, hingga part terakhir atau part ketiga ini teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk di like, di share, dan tentunya di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Apabila teman-teman ada saran dan pertanyaan, teman-teman bisa memberikan saran dan komentarnya atau kritiknya di kolom komentar ya teman-teman. Atau teman-teman menemukan kasus yang tidak bisa dipecahkan, ataupun ada step atau langkah yang kurang jelas, bisa teman-teman berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.